Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan ini ya, kita akan mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim. Dan untuk malam ini saya tidak bacakan ya teks Arabnya, karena nanti ada 3 syair yang akan saya bacakan ya. Nah, 3 syair ini berkaitan dengan bagaimana tips ya kita menghilangkan kemalasan. Karena ini menjadi pengalaman besar bagi seorang penuntut ilmu. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan kemalasan itu adalah musibah. Sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang dirundung oleh berbagai kesialan. Nah, untuk pertemuan ini saya mencoba untuk memperkuat ya, supaya kita punya kesadaran bahwa sifat malas ini selalu menyergap kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Jadi sifat malas itu menyergap siapapun, kapanpun dan dimanapun. Nggak peduli ya, nggak peduli orang yang bagaimanapun ya, itu selalu disergap ya, atau diserang oleh penyakit kemalasan. Dan itu termasuk satu karakter ya, yang menjadi momok bagi seseorang untuk mencapai keberhasilan. Seorang penuntut ilmu, kalau sudah dikuasai oleh sifat kemalasan, maka jangan harap ya ilmu itu bisa didapatkan ya secara maksimal. Jangan sampai Anda dikuasai oleh sifat malas ya. Nah, guru-guru, ustadz ini hanya mampu memberikan motivasi, mengkondisikan. Selebihnya adalah kalian sendiri. Kalian nanti yang harus menghadapi sifat malas itu. Nah, kita ibaratkan sifat malas itu seperti monster. Seperti monster yang harus Anda hadapi. Nah, kami ini sebagai ustaz, sebagai guru hanya memberikan arahan, tips, motivasi. Jadi selebihnya adalah kalian sendiri. Mampu nggak Anda menghadapi sifat malas itu? Karena sifat malas itu dalam jiwa kalian. Makanya ini perhatikannya. Nah, di dalam Ta'lim Muta'alim ini para ulama telah memberikan apa yang dimaksud dengan sifat malas, kenapa dan bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat malas itu. Makanya untuk di malam ini ya, saya coba bacakan 3 bait syair. Jadi ulama dulu telah memberikan ya nasihat bagaimana menghilangkan sifat malas itu dalam bentuk syair. Termasuk nanti Ali bin Abi Thalib juga memberikan wejangan terkait dengan sifat malas tersebut itu. Karena sifat malas itu kan selalu ada gitu ya, selalu eksisten gitu ya. Kalau saya bahasanya sifat malas itu selalu eksis gitu ya. Dia tidak pernah hilang gitu loh. Dia hanya bisa diminimalisir. Mungkin kita bisa menetralisir, tapi apakah kita mampu konsisten itu? Maksudnya istiqomah menetralisir sifat malas itu. Kalau minimalisir bisa. Saya pertama ini, saya bacakan ya.
da'i nafsil takasula wa tawani wa illa fasbuti fi dzal hawan falam ara bil kusalan khazza yukhta siwa nadamin wa khirmanil aman. Jadi bahasa yang pertama, wahai jiwaku, tinggalkanlah kemalasan dan menunda-nunda. Jadi yang diserukan itu ya, itu adalah jiwa. Karena sifat malas itu bertengger ya, atau hinggap di dalam jiwa manusia. Maka yang diserukan itu adalah jiwa manusia. Jadi wahai jiwaku, tinggalkanlah kemalasan dan menunda-nunda. Kita diperintahkan untuk meninggalkan kemalasan dan menunda-nunda. Ternyata antara kemalasan dan menunda-nunda ini berkaitan erat. Apa kaitannya? Orang yang menunda-nunda untuk melakukan sesuatu itu disebabkan salah satunya adalah kemalasan. Ya kan? Menunda-nunda untuk melakukan, untuk tidak menyegerakan ya, melakukan sebuah aktivitas, membaca Al-Quran, menelaah kitab, bekerja, atau melaksanakan sholat, atau menghadiri majelis ta'lim. Ini kan kalau kita menunda-nunda gitu ya, salah satu yang menjadi sebab itu adalah malas itu loh. Makanya bagaimana seseorang bisa untuk tidak menunda-nunda dalam melakukan berbagai amalan, maka harus menghilangkan sifat kemalasan. Ini kaitannya ya. Nah, jika kita tidak meninggalkan sifat malas, ini ada ancamannya, ada peringatan. Jika tidak meninggalkan sifat kemalasan, tetaplah melakukan amalan yang hina. Ini peringatannya dari ulama ya, yang kemudian membagukan dalam bentuk syair. Kalau Anda tidak mau meninggalkan kemalasan, maka Anda akan bertahan ya di dalam kubangan yang menghinakan. Tahu kubangan? Tahu kubangan? Kubangan itu kan kayak apa ya? Kayak lubang itu. Nah, di dalam lubang itu biasanya untuk apa ya? Di situ ada kodok, ada ular, ada tikus. Kita bisa keluar dari kubangan yang kehinaan itu, maka kita harus meninggalkan sifat kemalasan ya. Karena apa ya? Kalau kita ingin mendapatkannya manfaat daripada dunia sekaligus agama, jadi manfaat dunia dan agama, apalagi kan kita sebagai seorang muslim ya, yang setiap hari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala selepas salat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan doa yang sering kita lantunkan, yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan kemaslahatan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Nah, kalau kita hanya sekedar berdoa ya, tanpa disertai dengan amalan secara mutlak itu ya, secara apa namanya, tamani, lamunan, angan-angan gitu loh. Karena doa itu harus disertai dengan amalan. Jadi kalau harapan itu ya, itu menjadi sebuah kenyataan, harus disertai dengan usaha gitu loh.
Kalau harapan, keinginan, cita-cita, kalau tidak disertai dengan usaha yang keras ya, mengerahkan energi yang maksimal, maka di dalam agama itu disebut sebagai tamani, melamun, mimpi, mimpi. Jadi kalau kita ingin memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat, maka kita harus mengusahakan dengan amalan. Kalau tidak, kita akan berkorban di dalam kehinaan. Ini bahasanya bahasa syariah. Saya mencoba untuk menyederhanakan. Nah, aku tidak melihat orang-orang malas itu meraih nasib yang baik. Jadi banyak orang yang malas itu selalu mendapatkan nasib yang tidak baik. Ya, nasib yang tidak baik. Jadi rata-rata seperti itu ya. Menjadi orang yang gagal, orang yang lemah gitu ya. Menjadi orang yang, ya kita kalau orang yang gagal, orang yang lemah, orang yang kecil itu kan karena apa? Karena ketika dia menjadi remaja, menjadi seorang anak muda, itu karena sifat malasnya itu loh ya. Makanya harus dilawan gitu loh ya. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan meraih nasib yang baik, yang menjadi kedepannya masa depan yang cerah itu, maka kita tidak boleh malas gitu ya. Karena orang yang malas itu ya, di samping yang tidak mendapatkan nasib yang baik itu, dia juga mendapatkan penyesalan sekaligus terhalang dari cita-cita. Terhalang dari cita-cita, masa depan yang baik, ya kehidupan yang cerah itu terjadi karena kemalasan. Ini adalah pesan baik yang pertama. Ini camkan ya, dicamkan yang baik ya, supaya ke depan kita, dan sekarang nih ya, kita harus memaksakan untuk meninggalkan kemalasan. Nah, kemudian bahasa yang kedua, berapa banyaknya kemaluannya, maksudnya malu ya, maksudnya malu bukan kemaluan. Ini karena ini kita biar nggak tegang ya. Jadi berapa banyaknya sifat malu, berapa banyaknya kelemahan, dan berapa banyaknya penyesalan yang besar. Ini bahasa yang kedua. Itu terjadi karena apa? Seseorang itu didominasi oleh kemalasan, malu, penyesalan, kemudian kelemahan. Itu menimpa kepada seseorang karena dikuasai oleh kemalasan. Jadi bahasa ini ditulis berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman yang tengah terjadi di dalam kehidupan, yang menimpa kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Ada namanya teori piramida. Teori piramida itu ya. Kan bentuknya gini. Nah, kalau yang di bawah ini banyak. Masyarakat pada umumnya gitu ya. Masyarakat pada umumnya. Nanti semakin ke atas itu semakin sedikit. Orang semakin ke atas itu semakin sedikit. Ini adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah gitu. Bukan berarti fisiknya kecil, enggak. Kan begitu kan, ada kalangan masyarakat kecil, masyarakat menengah, dan masyarakat di atas itu ya. Ya mungkin salah satu sebabnya adalah kemalasan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diharapkan. Gak mudah loh kalau untuk menjadi seorang pejabat, menjadi seorang intelektual, menjadi seorang yang berilmu.
yang disegani, yang dihormati, menjadi orang yang kaya. Itu pasti ya, karena dia berusaha dengan keras itu loh. Dia mencari ilmu, dia bekerja. Jadi itu itu sudah sunnatullah gitu loh. Kalau Anda menjadi seperti Imam Al-Ghazali gitulah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ibnu Rus, Ibnu Sina. Ini kan ulama-ulama yang mencapai puncak keilmuan, puncak popularitas, puncak penghormatan, kemuliaan. Dan itu dicapai dengan usaha yang berkebalikan dengan kemalasan. Anda mau menjadi seorang politisi ya, sehingga mencapai kedudukan yang sangat tinggi gitu ya, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, itu nggak bisa dicapai dengan kemalasan. Nanti duduk-duduk gitu kan, sambil berharap gitu. Itu namanya ngelamun, ngimpi namanya itu ya. Jadi berapa banyaknya malu, berapa banyaknya kelemahan, dan berapa banyaknya penyesalan yang besar, itu terjadi karena seseorang dikuasai kemalasan. Jauhnya kemalasan dalam mencari tahu hal-hal yang tidak jelas. Mencari hal-hal yang tidak jelas itu. Ya kalau hal-hal yang tidak jelas apa misalnya? Orang kalau tidak punya cita-cita ya, orang kalau tidak punya target, tidak punya harapan, itu kan yang tidak jelas. Ya kan? Tidak jelas itu. Itu harus hindari sejauh-jauhnya gitu loh. Makanya kalau Anda sebagai seorang remaja gitu ya, sebagai seorang pelajar usia masih muda gitu ya, coba tuliskan apa impianmu. Harus jelas. Saya menjadi seorang dosen, saya menjadi seorang guru, saya menjadi seorang pebisnis, saya menjadi seorang presiden, saya ingin punya istri 4. Loh, nggak apa-apa, jelas kan? Jelas. Jangan saya ingin menjadi orang yang berhasil apaan? Itu harus jelaskan, ditulis ya. Saya ingin menjadi seorang cendekiawan yang nanti saya akan bisa menjadi seorang penulis, saya akan menjadi pembicara, saya akan menjadi orang yang bermanfaat, saya akan menjadi seorang yang mengajar di universitas. Ini jelas kan? Nah ini nggak boleh malas. Ini harus menjauhkan dari sifat malas gitu loh. Jangan tertawa gitu loh. Saya ingin menjadi seorang seperti Imam Al-Ghazali, tidak masalah. Saya ingin menjadi seorang yang seperti Imam Syafi'i. Jangan tertawa kalau ada menuliskan mimpi gitu, menuliskan harapan, menuliskan cita-cita itu. Ditulis ya, kemudian dibayangkan, dicamkan dalam pikiran. Dan Anda harus diusahakan disertai dengan apa? Usaha. Seperti yang telah engkau ketahui sendiri, dan apa yang meragukan itu berasal dari kemalasan. Jadi kalau kita punya harapan yang tidak jelas, itu karena apa? Anda ragu dengan kemampuan Anda gitu loh. Karena tentang kejiwaan. Orang kalau tidak punya harapan, tidak punya target, tidak punya cita-cita, salah satu sebabnya adalah karena dia ragu dengan kemampuannya, ragu dengan potensi yang dimilikinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian itu dengan sebuah perangkat yang lengkap, aksani takwim yang sempurna. Anda itu lebih baik daripada makhluk yang lainnya gitu loh. Laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Ini harus diingat terus ya. Anda itu punya potensi yang luar biasa gitu loh, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita didesain lalu dengan yang sangat perfectly gitu loh. Loh, kalau Anda tidak mampu tidak berani untuk menuliskan cita-cita, impian ya, harapan, berarti Anda ragu Anda sendiri gitu loh. Nah, keraguan itu muncul karena apa? Kemalasan juga gitu loh. Saya sering cerita gitu loh ya. Saya ingin menjadi seorang ustadz. Saya nanti ke depan kalau saya sudah pulang ke rumah, saya bisa berbicara di atas mimbar. Saya bisa menyampaikan kalimatullah gitu ya, dalam Al-Quran itu di majelis taklim. Ya ternyata ini terjadi kan, terwujud itu loh. Oh iya ya, dulu saya pernah gitu. Ketika saya di Pekanbaru, saya punya impian. Itu sepertinya impian itu menjadi pembicara gitu ya, di majelis taklim, ceramah, pidato, khutbah gitu ya. Ternyata sekarang terwujud itu loh. Walaupun saya ditertawakan oleh teman-teman gitu loh. Nah sekarang saya ingin menjadi apa kan? Menjadi jadi ustadz YouTuber gitu loh. Karena kalau seperti ini kan cuma kalian mendengarkan gitu loh. Ya melalui perantara inilah bisa menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Kalau bisa ke dunia gitu loh. Itu. Nah, mungkin orang halah baru 80 subscribe-nya kan, ya nonton sedikit. Enggak masalah. Sekarang kan kita nggak tahu yang akan datang gitu loh. Gitu. Jadi kalau Anda ragu berarti Anda malas gitu loh. Malas ya kan? Malas itu kan. Itu tadi ragu sehingga Anda tidak berani untuk bermimpi. Anda tidak berani untuk menetapkan target itu loh. Ini dasar yang kedua. Nah, kemudian dasar yang ketiga, malas itu terjadi. Ya, malas itu terjadi karena dia kurang merenungkan kebajikan dan keutamaan ilmu. Ini tepat ini ya. Malas itu terjadi karena dia kurang merenungkan dan menyadari tentang kebajikan dan keutamaan ilmu. Makanya di awal dalam pembahasan ta'lim itu dijelaskan ya secara detail keutamaan daripada ilmu. Masih ingat kalian tuh apa keutamaan kalau dengan daripada ilmu itu? Itu baru dijelaskan di awal pembahasan ta'lim itu. Makanya dibuka ulang nanti. Di awal apa keutamaan ilmu itu? Apa kebaikan-kebaikan yang saya peroleh ketika saya menjadi orang yang berilmu itu? Karena keilmu itu dalam sebuah hadis dinyatakannya, kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Kalau Anda ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Kalau ingin mendapatkan dua-duanya harus dengan ilmu. Itu ya sebabnya ya. Sebab seseorang itu malas karena dia tidak menyadari betapa urgensinya kebajikan keutamaan ilmu. Maka oleh karena itu seorang penuntut ilmu itu harus siap dengan susah payah, kesulitan, kehambatan. Harus siap. Karena satu-satunya ya yang menjadi penghalang terbesar, yang menjadi monster ya, yang menghalangi seseorang untuk menjadi orang yang berilmu secara gemilang itu adalah malas. Saya juga pernah dihadapi oleh malas itu. Saya punya beberapa buku baru yang sampai sekarang saya belum selesai membacanya. Karena apa? Sifat malas juga gitu loh. Ada beberapa itu ya kajian-kajian di dalam YouTube yang sudah saya download itu belum selesai saya dengarkan. Kenapa? Malas. Saya ini ngomong seperti ini juga memarahi saya sendiri loh. Kurang ajar, saya juga malas juga kan itu kan. Karena saya juga di ini ya. Karena begini ya, sifat malas itu abadi. Dia akan menyergap, dia akan menyerang siapapun, kapanpun dan
manapun, nggak peduli. Saya sendiri pun juga terus diintai gitu kan. Kapan ini Pak Bad? Pak Bad mau kemana nih? Mau sedang apa nih? Kapan saya bisa masuk gitu loh? Saya bisa menguasai Pak Bad supaya nanti tidak belajar, supaya tadi tidak salat malam, supaya tadi apa namanya tidak bekerja. Maunya rebahan depan HP gitu kan, nonton TV, bermain, bercanda yang tidak ada ujungnya gitu kan, yang sia-sia gitu kan. Itu yang dimau oleh setan gitu ya. Jadi setan itu membisiki ya, dia bekerja sama dengan sifat kemalasan. Jadi saya ngomong keras ini ya, sampai saya marah dengan salah satu santri tadi. Saya juga memarah saya sendiri gitu loh, karena saya juga punya potensi untuk disergap oleh sifat kemalasan gitu loh. Makanya kalian ya, kalau Anda menjadi seorang yang berhasil dalam menuntut ilmu, kalian harus siap susah, siap kesulitan, siap menghadapi hambatan, halangan. Halangan itu apa? Halangan itu kan biasanya perempuan ya. Saya halangan gitu ya. Udah ya nih. Jadi itu ya. Maka oleh karena itu ya, ketika kita siap menghadapi kesulitannya dan kesusahan, maka kita harus seringnya merenungkan apa keutamaan kebaikannya ketika seseorang meraih ilmu itu. Ada pernyataan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Ini terakhir ya. Jadi ada pernyataan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajahnya itu ya. Karena beliau sangat menjaga ya pandangannya dari maksiat atau yang sia-sia. Ini Ali bin Abi Thalib ya. Dia menghindarkan pandangan kedua matanya ini dari yang maksiat, yang sia-sia. Ini Ali. Makanya beliau mendapatkan ya predikat sebagai karamallahu wajhahu. Bahkan ada sebuah riwayat ya, tapi saya belum mengecek ini benar atau salah ya. Beliau mendapatkan predikat ya sebagai karamallahu wajhahu ini karena beliau selama hidupnya tidak pernah melihat barangnya, anunya, atau kemaluannya. Itu ada riwayat seperti itu, tapi saya belum mengecek ini benar atau salah itu ya. Ini jangan tertawa tuh ya. Oke ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Kami menerima bagian yang diberikan oleh Zat yang Maha Perkasa kepada kami dengan rela hati. Artinya Ali bin Abi Thalib termasuk orang-orang yang berilmu, karena Ali bin Abi Thalib salah seorang sahabat yang memiliki kemampuan dalam berijtihad, memiliki kemampuan dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau punya kecerdasan, sehingga Ali ini seringnya menjadi rujukannya Abu Bakar, Umar bin Khattab ya, dalam berbagai urusan itu. Jadi kalau Abu Bakar ingin ada masalah gitu ya, itu selalu mengajak Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan untuk berdiskusi terkait dengan berbagai urusan. Karena Pak Ali ini cerdas. Ya cerdas beliau ya. Kata Ali selanjutnya, kami memiliki ilmu. Sedangkan para musuh Allah itu memiliki harta. Jadi para sahabat ini itu mencintai ilmu. Makanya Allah menganugerahkan ilmu. Ilmu yang luas, ilmu yang bermanfaat dan sebagainya itu ya. Tapi kalau musuh Allah itu diberikan harta yang berlimpah. Mereka bergelimang dengan kekayaan duniawi. Tapi para sahabat, ini kebanyakan para sahabat ini suhud. Ali bin Abi Thalib itu ya, beberapa sahabat itu suhud ya. Tapi dia punya ilmu yang luas gitu ya. Ilmu yang
ilmu yang apa ya, punya ketajamannya dalam memahami di balik duniawi ini gitu loh. Tidak hanya mampu memahami Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi juga mampu memahami peristiwa atau maknawi daripada dunia. Karena apa? Harta itu tidak lama dan pasti lenyap. Jadi harta itu fana. Sedangkan ilmu itu tetap bertahan dan tidak akan pernah lenyap. Jadi kalau Anda ilmu itu akan bertahan terus ya. Sampai sekarang ilmu yang saya pelajari itu ya, itu saya masih ingat itu ya. Tapi ilmu itu ya, ilmu supaya gini, saya punya pengalamannya. Bagaimana ilmu itu bisa bertahan di dalam jiwa kalian, di dalam hati kalian. Karena yang menampung ilmu itu adalah hati kalian. Karena ilmu itu adalah cahaya. Bagaimana cahaya itu bisa tertampung itu, maka kita membutuhkan hati yang bersih. Ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kalian itu, maka dibutuhkan hati yang bersih. Kalau hatinya kotor, maka ilmu yang sifatnya cahaya itu akan sulit masuk ke dalam hati. Ini pembahasannya di talim yang di awal. Jadi hakikat ilmu itu adalah cahaya. Supaya ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kalian, maka kalian harus menyiapkan hati. Anda harus membukakan hati. Anda harus membersihkan kotoran-kotoran, daki-daki yang mengotori hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ilmu itu supaya nanti bisa menampal kuat, maka Anda harus mencerap ilmu itu dengan melalui pendekatan pemahaman. Kalau Anda nggak paham, ilmu itu nanti akan hilang. Iya, kita mendengarkan, kemudian hilang. Ya, itu hilang dengan sendirinya gitu loh. Maka Anda harus memahami setiap yang bisa dijelaskan ya, atau Anda membaca gitu. Coba Anda harus memahami ya, secara mendalam. Itu nanti sampai kapanpun ilmu itu nggak akan hilang. Saya masih ingat ya ketika saya bertanya apa tuh, saya mencoba untuk memahami. Dan ilmu itu nggak akan hilang sampai sekarang tuh. Sampai mati pun Anda nggak, kecuali kalau Anda gila. Ya, kalau gila lain lah ya. Soalnya kalau gila ya. Tapi kalau dalam kondisi normal itu, Anda mencari ilmu dengan pendekatan pemahaman sampai mati punya, sampai mati ilmu tidak akan hilang. Jadi dua itu ya, memiliki hati yang bersih dan metode dalam mencari ilmu itu dengan pendekatan pemahaman, ilmu itu akan bertahan sampai mati. Ini rahasia ya, yang perlu saya sampaikan.